Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardiansyah Januar Pratama dari kelas BK3B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba berkonseling kepada seseorang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah TKDK atau Teknik Keterampilan Belajar dan Konseling yang diampu oleh Bapak Muhajirin. Di sini saya akan mengambil metode teori realitas yang artinya yaitu dalam teori ini tidak memberikan perhatian pada motif bawah sadar seperti dalam psikoanalisis, namun lebih menekankan pada perubahan tingkah laku agar bisa lebih tanggung jawab dalam menyusun dan melakukan tindakan. Lanjut kepada konseling saya, silakan di sini ya. Gimana kabarnya, baik? Baik, alhamdulillah. Tadi perjalanan gimana? Hujanan. Macet. Dekat-dekat Rumah itu di mana sih? rumah saya di Sukasukur, Cisayong. Oh, jadi nggak jauh beda ya sama di sini tempatnya ya? Tapi nggak Cisayong banget. Apa ya? Nggak Cisayong. Pelosoknya gitu. Enggak. Yang dari sini nggak jauh gitu ya. Ininya Paling cuma beberapa menit ya. 15 menit. 15 menit dari rumah ke sini. Terus kehujanannya waktu di sana? Di itu aja, di dekat-dekat sini sih. Boleh bisa perkenalan dulu? Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nur Afifah. Alamat saya di Sukasukur, Cisayong, Tasikmalaya. Saya mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya, tingkat akhir ya. Tingkat akhir, ngambil jurusan farmasi. Jadi di sini saya ada tugas berkonseling gitu. Tahu arti konseling nggak? Kayak wawancara gitu kan? Ya. Sama yang ngasih penyuluhan, ngasih arahan. Arahan dan ya bisa menentuin orang. Yang lebih tepatnya di sini saya sebagai konseling yaitu pemecah masalah yang ada pada diri klien, seperti punya masalah pribadi, cuman ya bisa diungkapkan untuk bisa plong gitu lah, yang bisa diarahin misalnya ke yang buruk jadi baik, seperti gitu. Gimana, ada yang ingin disampaikan kepada saya? Banyak sih, tapi bingung mulainya mana dulu. Mulainya dari yang suka tinggal di mana, di kehidupan di kampung seperti gimana? Di dekat dengan rumah. Iya, di rumah dulu aja dijelasin gitu. Kalau di rumah sih ya emang baik, tapi ada masalahnya di itu apa, kayak orang tua, lebih tepatnya mama ya. Nah, Mama, jadi yang merasa yang punya salah itu mama. ada salah sih, kayak akunya yang kayak apa, agak itu gitu. Nah, kan kamu punya itu ya, adik angkat. Iya. Nah, jadi mama tuh kayak apa, kayak agak lebih sayang ke dia gitu. Jadi si mama itu lebih sayang kepada adik angkat Neng. Lebih tepatnya begitu mungkin. Nah, kayak lebih sayang ke dia tuh dalam artian kayak kalau misalnya dia perhatian gitu, kayak lebih perhatian ke dia. Ke aku mah kayak biasa aja, normal. Jadi ya lebih itunya si mama perhatiannya ke Neng itu
itu biasa aja. Ya terus kayak misalnya contohnya gini ya, kalau di apa-apa dia suka dituruin gitu. Terus kalau apa nyuruh makan pasti dia dulu gitu yang Adik disuruh. kakak yang diduluin makan dikasih perhatian gitu. Ya. Ya. Terus kalau kayak beli apa-apa dia yang dulu dia yang duluin. Kadang sih mikir ya mungkin faktor ya kalau apa anak angkat kayaknya biar si adik aku tuh nggak ngerasa dia kayak anak angkat, jadi mama kayaknya Sama lebih aja garang. gitu ya. Jadi sama aja seperti anak kandung begitu. Terus aku sih kadang suka mikir ini, oh mungkin aku mah ya udah kuliah juga gitu, udah termasuk udah dewasa lah. Ya. Kalau dia kan masih SMA ya, baru masuk SMA kelas 1. Oh, apa kayaknya masih butuh bimbingan gitu atau butuh perhatian lebih. Jadi aku mikir positif aja lah gitu. Jadi mama itu punya pengen ke anaknya yang diangkat itu bisa makan dengan anak kandung. Ya, itu. Terus gimana lagi? Terus ya selain itu, selain apa sama adik ya sama adik angkat kan di rumah tuh ada keluarga lain, jadi uang gitu, uang kan yang di sana. Diem di rumah, ke rumah sama neng, keluarga sama mama, sama adik angkat gitu, semua, sama bapak juga. Sekarang bapak kerja. Ya, Nah, kalau dia termasuk keluarga lain, maksudnya tuh kayak bukan kakak gitu. Jadi kan termasuk ya keluarga jadi lainnya, ya kalau namanya keluarga harus berbeda gitu ya dari kalau keluarga namanya kakak Wak, keluarganya. ya Wak masih keluarga sih, cuma bukan keluarga inti gitu kan. Nah sekarang lagi ada di rumah ya. Ada di rumah. Sebabnya sebabnya di rumah kan dia mau cerai. Sama istrinya. Jadi di rumah dulu gitu. Nah konfliknya jadi si Wa ini tuh kalau aku kayak bawa temen ke rumah masih kayak yang nyinyir gitu. Siapa yang nyinyirnya? Ya Wanya Oh, cowok ya. ya. Kalau kata aku cowok mah gak pantas gitu sebenarnya. Kalau ya aku bawa temen misalnya dianya tuh suka kayak gitu Nggak lah. suka gitu. Jadi ibaratnya si Wa itu nggak suka kalau ada yang datang ke rumah gitu. Kalau itu kan temennya nggak apa-apa itu sama mama bapak juga nggak apa-apa. Kenapa dia yang kayak Nggak suka. nggak suka itu siapa Ya. sih gitu. Itu sih paling konflik di apa di rumah mas. Kalau di sekitar rumah ya kayak di kampung Ya. emang asik sih. Di luar rumah, jadi ini Ya. di dalam, di luar rumah tapi di dalam kampung gitu. Ya gimana ceritain? Kalau di luar rumah ya di area dekat rumah emang asik sih, soalnya banyak kegiatan gitu, suka ngadain pengajian. Terus kalau habis pengajian tuh suka makan gitu, jadi kayak bener aja gitu ngumpulnya tuh selain pengajian ya kayak apa tuh main kemana gitu. Kompak gitu ya. Sukanya emang itu kalau di kampung, tapi gak sukanya banyak gosip, gampang gitu gosip. Sudah biasa ya itu ya. Ya. Di dalam kampung pasti semuanya ada gitu. Ya sih, cuma kalau di kampung saya tuh kayak gosipnya dilebih-lebihin. Oh, jadi beda faktanya sama yang aslinya gitu. Misalnya ada temanku dianterin sama cowoknya pulang, Ya. emang pulangnya masih normalnya jam 8 atau jam 9 juga nggak nyampe jam 11-10, tapi gosipnya tuh suka yang lain-lain si Anu pulang jam 11 kita padahal kan beda ya Iya, kalau makanya
takutnya kalau malesnya tuh gitu. Terus namanya tetangga pada pedes-pedes Iya sih. jadinya. terus kalau ada lagi sih kalau misalnya ini ya kalau ada konflik apa gitu suka kan emang ibu tuh suka main gitu ya Main, iya. sama mama juga kan makanya sama gengnya gitu Ya, loh. sama Kalau itunya kelompoknya gitu. kalau misalnya ada yang selek satu pasti yang semua tuh selek ke dia gitu kan. Jadi gimana ya, Jadi kekompakannya teh kompak emang bener kompak, cuma kalau misalnya ada apa ada masalah dikit jadi kayak ikut-ikutan ikut-ikutan ya. itu mah buat ibu aja deh. Emang Ini ibu- juga calon ibu-ibu. ya masih lama deh. Kalau emang ibu-ibu kayak gitu ya kayaknya Di mana-mana pasti ya gitu masing di contoh di saya juga di kampung saya sama begitu juga berkelompok-kelompok, jadi tiap kelompok itu beda-beda itunya apa main ininya kemana-kemananya maupun omongan topik-topiknya pun pada beda. Misalnya kelompok A ngomongin yang grup anu, Ya, kelompok ya. B ngomongin yang Oh, kelompok itu, jadi saling itu kalau ada konflik gitu. ya kalau enggak mah ya emang bagus sih apa baur gitu ya Semua bareng. Nah terus mungkin itu faktor dari ekonomi bisa jadi. bisa cuma Soalnya kayak kan dengan itu rumah ini sirik beli apa-apa gitu kan jadi omong. tapi kalau ada masalah mah kayak yang baut gitu kan, kalau nggak diajak baut. Iya bisa jadi itu juga. Terus kalau ke kampung ya konflik lainnya, jadi kalau misalnya kan emang ada ya pengajian hari Jumat sama malam minggu. Nah jadi ada satu rumah yang di tempat jadi rumahnya tuh di tempat ngajinya tuh hari apa ya, pokoknya hari Senin Selasa gitu pokoknya. Nah si pengajiannya tuh jadi kayak berkelompok, jadi beda lagi. Iya Misalnya kelompok mama sama kelompok itu beda. beda. Iya Kan kalau misalnya bukan. Jadi seharusnya kan kalau pengajian jangan kelompok-kelompok gitu lah ya. Bagusnya jadi baiknya amal itu harus semua. terus baiknya kan kalau ngaji emang bagusnya di rumah, cuma ya ajak lah yang lainnya gitu. Ini mah temen dekatnya aja yang diajak, bukan yang deket-deket sama dianya aja yang diajak. Jadi pilih-pilih begitu ya. Kan padahal pengertian bagus gitu ya, emang Bagus. tujuannya bagus. Ya Cuma hari kalau amal bareng-bareng gitu. kalau kayak beregu gitu, mah kan kelihatannya juga nggak Baik. ya. Iya. Jadi ada dua kelompok di kampung tuh. Ya, yang ingin saya tanyakan ya udah mungkin dari kampung begitu, Ya. di kampung sekitar mungkin ya ibu-ibunya mungkin kurang pada kompak, cuman ya kompaknya pilih-pilih begitu ya. Lalu yang di rumah mungkin ya lebih sayang mungkin si mama terhadap yang anak angkat gitu, cuman ya nggak apa-apa namanya mungkin neng bisa lebih dewasa lagi gitu. Yang saya ingin ditanyakan lagi yang kehidupan di kampus itu bagaimana? Ini udah tingkat akhir nih, tingkat akhir mungkin Agak ekstrim. udah ada planning buat ke depannya, soalnya udah maju, udah lulus mah ya mungkin mulai dari kehidupan tuh baru sebagaimana Ya. gitu dah. Ya. agak ekstrim sih kalau ngomongin kampus ya. Ya. Kan aku tuh emang tingkat akhir ya. Kebetulan kan lagi masa covid ini jadi nggak efektif ya belajar. Nah kalau ngomongin masalah skripsi sama tugas akhir ya emang agak bingung sih ini mau gimana gitu, soalnya kan mau deket-deket ke akhir, ke tingkat akhir malah covid, terus malah jadi kan nggak kampus. Sedangkan aku kan farmasi ya, jadi lebih banyak praktikum, jadi harus pemahamannya tuh harus memang benar-benar gitu. Terus
kalau sekarang jadi virtual gitu kayak bingung, terus kadang-kadang aku males kita ngedengerin dosennya apa sih gitu. Jadi Neng ini bingung terhadap tingkat akhir. Bingung banget. Nah, yang lain kalau pas masih kuliah Ya, ada konflik juga, banyak konflik. itu sebelum tingkat akhir berarti ya. Boleh Pas dilanjut. awal-awal sih. Nah, kan ada temen aku ya. Ya. Pas lagi UAS atau UTS, pokoknya lupa lagi ujian aja ya. Dia tuh kan duduknya pinggir aku. Bersebelahan begitu. Ya, bersebelahan. Jadi Nah. bersebelahan duduknya gitu Neng. Nah, kan emang duduk aku UAS tuh emang sendiri-sendiri ya. Ya. Nah, dia tuh apa nyontek. Kan kalau di kampus ya namanya nyontek Kak. Kalau nggak direbut gitunya jawabannya pasti dicoret di mata kuliah yang nyonteknya. Jadi dicoret dari mata kuliahannya, Ya, diambil betul. sama dosennya begitu. Nah, Lanjut. kebetulan masalahnya Hmm, jadi si temen aku yang nyontek tapi malah aku yang dituduh nyontek. Dituduhnya sama dosen tersebut. Ya gimana sih dosen itu, orang kelihatan dia yang nyontek kenapa aku yang disalahin. Terus jadi nyamuk ke aku tuh bawa handphone, padahal ya nyonteknya lewat handphone, padahal enggak kan. Waktu ditanya aku tuh disuruh ke depan, udah ke depan jelasin ya emang aku nggak nyontek gitu. Terus aku kasih tahu lah dia yang nyonteknya, kan aku nggak Ke dosen terima. tersebut dikasih tahu bahwa dia yang menyontek. Aku Lanjut. kan gak terima ya, Ya. sama dia juga aku yang dituduh nyontek. Aku nggak terima ya kalau misalnya kenapa sih gitu aku nggak nyontek, kenapa dia aku yang disalahin gitu. Nah udah dikasih tahu dosennya. Jadi kan kalau misalnya dosen oh ya udah gitu kan, kayak udah gitu jadi kan percaya nggak percaya dosennya. Nah takutnya nanti aku tingkat akhir kalau dia nguji aku, takutnya nanti ada problem lah. Ya. Jadi Neng ini takut bila ada problem dari dosen tersebut. Begitu. Jadi kayak apa tuh, oh si ini udah pernah nyontek gitu, nanti kalau ditanya yang susah-susah aja Iya. nih, kayak gitu. Takutnya gitu. Terus nanti dibilangin ke dosen lain gitu. Terus suaranya nama itu Gitu. Mungkin Neng ketakutan sama Neng tercoreng. takutnya itu sih kalau tingkat akhir kan beda ya, jadi harus banyak Ya. Ya. jadi harus baik-baik kita kelakuan dulu. Emang itu tuh kejadiannya dulu ya, tapi kalau misalnya dosennya masih ingat Ya. ya itu pasti apa ya kayak kelakuannya buruk lah gitu keingatnya. Nah Jadi si dosen itu ingatnya pasti kena yang buruk. Lanjut Neng. jadi setelah kejadian itu dia tuh proyeknya sama temen Temen yang ya yang menyontek itu. Lanjut. ya, jadi males gitu kalau ketemu, males. Emang sih aku nggak salah ya, tapi kan ada gitu apa ganjel gitu di hati. Pasti soalnya keinget terus bahwa dia pernah iniin Neng tersebut ya. Jadi Neng pasti ngerasa tidak enak mungkin ya. Apa sih itu baru kenal gitu dan Cuman palingnya bisa memaafkan bisa mungkin ya. kalau memaafkan ya juga minta maaf. Sebelum minta maaf emang sama aku tuh ditegur dulu ya, ngapain sih gitu. Ya. Dia langsung minta maaf, tapi awalnya aku nggak maafin. Ya tau lah, ngerasain sendiri lah rasanya difitnah gitu. Wajar gitu kalau aku, Gak enak kena hatinya juga ya. Ya. wajar kalau apa namanya cewek Cewek ciwi-ciwi. cewek mah agak emang apa sensitif gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang nggak enak sama aku udah apa
bahasa Sundanya mah behel sampai seterusnya gitu kan. Bisa ingat-ingat aja. Ingat-ingat kesalahan itu Oh, apaan sih gitu. nggak boleh gitu, saya bisa memaafkan ya udah diwajin aja, asal jangan mungkin yang mengulanginya lagi. Ya Kalau kalau ingin mengulanginya lagi mungkin dia teman yang tersebut kasih tahu kalau mau nyetek jujur aja dan begitu. jangan ke orang lain. Iya, Atau kalau mau lebih jangan ke saya. iya. Yang lain aja gitu ya. Terus kalau memaafkan emang memaafkan ya. Cuma dalam hati ya. Lagi yang di kampus Kalau memaafkan ya emang memaafkan. Cuma ya dalam hati itu masih ada rasa apa? masih ada begitu ya. Tapi lama kelamaan emang itu sih ya jalan masa lalu gitu. Kalau masalah terbaik itu kalau diinget yang buruknya apalagi ya Jadi harus melupakan ya. yang jelek-jeleknya gitu. Ya, Udahlah mencoba melupakan. baik lagi gitu sama dia. Tapi kalau teringat ketemu di kampus bagaimana? Ya satu semester sih akunya yang itu yang apa yang cuek kalau Kelas, ya kelas. iya kelas kalau dia tanya ya jawab tapi flat ngerti kan Ya. Oh, oh, jadi ini lebih lupa menjawab bila temannya bertanya karena masih ada rasa uneknya di hatinya. Gitu ya, Neng? ya Ya. Lanjut. Permasalahan Neng gimana? Lanjut. masalah sendiri ya Ya, masalah diri. Masuk masalah diri. banyak banget masalah Boleh Kalau- diungkapkan, diceritakan semuanya. ya kalau masalah sendiri sih lebih ke apa lebih ke banyak belanja ya Ya, emang dasarnya cewek suka belanja sih tapi belanjanya sering tuh shopping kemana-mana, jadi kalau punya uang banyak itu lupa ya. Semua jadi dibelanjain semuanya udah gitu. dihabisin nah kalau kalau aku sendiri kayak emang suka belanja ya cewek-cewek lain tuh normal ya kalau suka belanja tapi aku mah suka belanjanya tuh yang apa ah ini bagus kayak bagus di mata aja gitu padahal kalau misalnya dipakai jadi nggak cocok Biasa aja gitu. jadi Nyesal nggak bila dibeli barang tersebut? ya nyesel sih nyesel cuma ya udahlah itu mau dijual juga Jual lagi gimana? susah mungkin ya, orang-orang pasti sudah tahu, ya ikhlas tapi jadi lebih milih beli yang baru gitu orang. tapi ada juga sih yang beli nah lebih tepatnya sih aku mah kalau belanja tuh suka itu belanja tapi tidak dipikir Oh iya, jadi kan kayak kayak mubazir mubazir. gitu. Sadar sih itu juga buat apa belanja gitu belanja ini itu tapi nggak kepake tapi udah penyakit udah Itu yang namanya penyakit penyakit pemborosan. penyakit susah dihilangin ya Iya, gitu. betul. Nah, Nah kalau ya contohnya ya kak yang nggak dipakai kayak make up itu kata orang oh cocok belilah atau kayak skincare ke dokter oh ini bagus nih langsung dibeli. nah gitu cobain dokter Bila ada yang mau ngasih tahu, jadi dibeli gitu. Lanjut. nah kalau misalnya ada dokter itu bagus sih Ya, buat muka gimana cobain baru seminggu udah nggak cocok masih jerawatnya masih jerawatan ya nah kalau masih nggak cocok kata segini dokter ini cocok dokter ini bagus pindah lagi gitu kayaknya mas pasti sudah pernah deh dokter kulit skincare dicobain cobain. ya Jadi yang ini tetap dibeli gitu. ya dicobain segala terus kayak apa Jadi suka rusak kena wajah. sampai sekarang enggak sih mudah-mudahan enggak sampai sekarang terus kayak apa
make up bedak kayak lipstick atau foundation apa yang lain. Nah itu juga kata orang, oh, ini bagus nih beli gitu. Terus ini bagus nih beli, padahal pas dicobain nggak terpakai gitu. Mau dijual lagi bisa. Mohon maaf, barusan ada kendala sebentar. Boleh dilanjut lagi, Neng? Ya kalau apa ya yang masalah itu ya Salah yang tadi yang yang sering belanja. Nah jadi ya kayak make up tuh, oh ini bagus beli, ini bagus beli, ini bagus beli. Jadi Neng ini bila ada yang bagus harus dibeli gitu. Harus Enggak nggak? sih, enggak harus Haruslah. sesuai budget aja gitu. Kalau punya Banyak ya uang. enggak, kalau ada sih beli gitu. Nah terus kalau pas dicobain misal ya dicobain bagus nih, tapi pas udah dibeli ya kok gini, mau dijual kadang ada yang dijual kadang enggak. Kalau yang enggak, Ya gimana Neng? udah dibikin aja, kadang sih dipakai sama mama gitu, Ya. tapi kebanyakan Tapi jadi kalau sama mama itu dibeli nggak? enggak ya enggak lah. Nah apa udah ini udah dibeli, pas beli mah kayak bagus, Ya. pas udah dibeli kok gini gitu, kebanyakan gitu sih emang gila mata kayaknya ya. Gak tau Adel begitu. Bahasa Sunda nama adel. penyakit cewek mah gitu, tapi kayaknya enggak gitu-gitu Enggak. banget. Jadi kalau megang uang banyak itu gatel pengen Heeh. lalu dibelanjain gitu. Kalau dari Mexian misalnya gimana? Ya itu juga, tapi kalau fashion mah nggak terlalu lah. Kan cewek biasanya pengen kita ganti dulu. Ya ya masih terjangkau lah kalau fashion mah. Yang agak berlebihan mah make up, lebih ke make up sih. Padahal bisa make up juga standar, tapi pengen beliin macem-macem. Ada yang Dalam segi bermain gimana? Saya bermain dari luar rumah gitu. kalau main ya main sama temen kampus atau temen SMA. Ya kalau main mah emang gimana itunya aja ya. Gimana belinya aja. Kalau belinya sama SMA aja. Lagi pada beli nih semua, lagi pada nggak sibuk, baru main. Dulu kan Ya. Nah, kalau temen kampus kayaknya kebanyakan kerjain tugas deh. sama pacar suka main enggak? Main lah jelas gitu mah. Suka kemana? Sama ya Kalau boleh tahu nih. gimana ya? Ke paling nongkrong aja sih, lebih ke nongkrong. Kalau main jauh buat kebutuhan Instagram. Kebutuhan foto aja. Ngejar konten misalnya gitu. Gimana dalam permasalahan orang mulai dari diri sendiri lagi, kembali lagi ke diri sendiri yang menyangkut pada real kehidupan. Ya kalau jadi sendiri sih kayak make up. Oh selain bukan make up, selain apa namanya sama belanja ya, belanja yang berlebihan. Aku kan orangnya egois, bukan egois, cepat marah kalau ada apa-apa, tersinggung dikit marah. Terus kalau apa, kalau ada yang nggak enak di hati marah. Terus kayak yang gitu. Emang normal aja sih masalah cewek. Lebih kok ya kalau emosi emang emosional, kadang suka meledak-ledak, nggak bisa dikontrol gitu emosinya. Udah sih selain yang make up Ya mungkin bisa saya beri nasihat boleh. ya boleh. Itu harus ada mengurangi dalam segi ekonominya mungkin. Jadi belanja seperti
beli make up ya, apalagi make up yang dominan lebih besar, hampir semua kan mungkin dia bisa di manage uang itu bisa mungkin dikumpulkan lalu yang menabung seperti itu, bisa mungkin dibelikan yang lebih penting lagi, cukup mungkin ya satu make up tapi yang menurut saya itu banget dan cocok Ya. gitu. Kalau yang dari emosi mungkin ya saya jelaskan juga, mungkin itu harus bisa mengontrol apabila langsung berbuat langsung seperti meledak-ledak gitu, harusnya bisa mengontrolkan diri. Tapi emang agak susah sih kalau buat aku pribadi, kalau ya jadi ada masalah dikit gampang emosi, ada muslim dikit gampang emosi, Ya. nggak tahu kenapa ya, Ya, jadi faktornya emang mungkin ya siklus dalam orang seperti ini gitu. Mungkin ya gitu. oh Cuman iya, ya, cuman bisa diatur, dikontrol juga saat beremosi. Mungkin yang saya sampaikan supaya gitu. Lalu Neng yang ada yang ingin ditambahkan lagi seperti apa gitu. jadi apa ya, pengennya harapan aku ya nih langsung ya ke harapannya tuh pengen apa ya, bisa yang tadi dibilang ya, lebih bisa memanage Uang ya, kita pengen gitu, cuma agak susah. Kalau nabung ya paling nabung diambil diambil lagi. nanti lagi mah jangan gitu teh, harus bisa menabung kan ada ya tuh. Iya, harusnya kan. Jadi sekarang nabung nanti enak ya, kalau tua udah banyak. Jadi kalau misalnya Neng dibiasain bernabung, kedepannya juga pasti akan terbiasa. Ya, Kalau Neng sekarang masih boros, janganlah boros. ya sih ya. Soalnya kan sekarang mau lulus, nah harus intinya membantu orang tua gitu. Jadi bernabung, belajar gitu bernabung. Mungkin ya bisa kedepannya juga diarahkan bagaimana cara bernabung, bagaimana cara mengumpulkan uang gitu. Di kampus juga ada sih ya, suka nabung gitu. Cuma anaknya pada nggak diterusin jadi ya udah Jadi bubar yang gitu. nggak nabung aja. Jadi ada aja hambatannya gitu mau nabung tuh. Ya. Kalau nabung di bank ya apalagi di bank ya, di kampus aja gitu susah, pasti diambil lagi apalagi di bank, kan di bank Ya, ATM. jadi sebisa mungkin sendiri dulu belajar bernabung sendiri. Ini misalnya Neng ya ibaratkan gini, dompet 2 aja. Kalau misalnya ada uang lebih masukkan ke dompet B. Nah, yang uang yang mau dipakai ambil yang dari dompet A gitu. Mungkin ya nanti pelan-pelan ke depannya mungkin Neng pasti bisa Bagi dua aja ya. dibagi 2 gitu. Jadi nanti kan lihat dompet yang dari A itu uang aku segini, padahal kan yang ke B udah ditabungin dimasukin ke dompet yang ke B. Mungkin Neng dan sampai segini bisa ada yang ditanyakan lagi atau disampaikan lagi. Kalau emosi lagi ya, balik lagi ke emosi. Kira-kira apa ya cara agar muncul emosi, padahal kayak sholat, kayak ngaji gitu kan Kalau udah ya. sholat lima waktu bisa. Ya dong, sholat pasti wajib. Selain itu gimana ya caranya? Mungkin harus diruqyah dulu. Masa gitu. Iya diruqyah. Kalau Kan kata dibuang kotor-kotor gitu. kalau tapi kalau kata temen sih katanya harus lebih banyak hiburan, terus refreshing, macam gitu. Kalau itu dinamakannya rumah, bukan dari emosi. Oh iya, iya juga. Kalau emosi memang dari diri sendiri ya. Ya. Emosi
maupun amarah itu tertimbul dari diri sendiri. Ya sih udah cukup. Neng sampai di sini paham? Saran saya, masukan saya mungkin ada yang dipahami atau kurang gitu. Udah cukup. Ya mungkin sekian konseling dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau bahasa yang kurang sopan. Mohon dimaafkan. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.